dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abi Noam dari Kades daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya untuk engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Amin. Saudara, pasal 4 menceritakan kepada kita tentang zaman pemerintahan hakim-hakim Deborah. Ya, saudara, kemarin kita sudah melihat 3 hakim-hakim yang memerintah bangsa Israel. Dan pasal yang keempat ini, saudaraku, berbicara tentang Deborah, hakim perempuan bangsa Israel. Yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Deborah pada waktu itu, saudaraku, ya, memanggil Barak untuk maju menyerang orang-orang Filistin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kemudian, saudaraku, kita melihat jawab Barak kepada Deborah ketika Barak diajak untuk berperang melawan orang Filistin. Barak berkata, menjawab begini, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Saudara, sikap seperti ini sebetulnya terlalu banyak kita ambil, ya. Sikap yang seperti ini, saudara. Artinya yang saya mau bilang, Barak ini punya karakter ikut-ikutan, saudara. Ya. Dan ini seringkali kita anggap ini menjadi sesuatu yang biasa, ini menjadi sesuatu yang lumrah, ya saudara. Tetapi firman Tuhan datang buat kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang seperti ini nih berbahaya buat kita. Yang seperti ini nih akan mencelakakan kita sebetulnya. Yang seperti ini nih tidak akan mendatangkan kemuliaan buat kita. Sampai kemudian Deborah bilang, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan. Udah dampak yang paling jeleknya saja nih, saudara. Dampak yang paling jeleknya, saudara, Barak tidak mendapatkan kemuliaan. Karena Deborah bilang, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan. Kenapa? Sikap ikut-ikutannya, sikap ngekornya. Ketika pun Barak sebetulnya masuk dalam sebuah kesepakatan yang benar, dalam sebuah rencana yang benar. Yang berbahayanya ketika karakter ini ada sama kita, saudara, karakter ini akan membuat kita tetap ngekor gitu, tetap ikut-ikutan. Sama halnya kita juga akan ikut-ikutan ketika ada orang yang berbuat jahat, ketika ada orang-orang yang kemudian mengarahnya kepada hal-hal yang negatif. Kalau kita sudah membiasakan diri, saudaraku, menjadi orang yang cuma ikut-ikutan, maka kita juga akan ikut-ikutan. Kita akan ikut-ikutan dengan suasana. Kita akan ikut-ikutan dengan orang yang mayoritas. Kita akan ikut-ikutan dengan keadaan yang sedang mengarahnya kemana. Sampai kita nggak punya prinsip. Ini sebetulnya baik, tetapi ini pun, saudaraku, ini pun Barak tidak mendapatkan kehormatan, kata Deborah. Kalau engkau ikut maju dengan cara seperti itu, engkau tidak akan mendapatkan kehormatan. Yang berbahayanya adalah karakter yang seperti ini yang saya katakan tadi. Kita akan dibawa sama arus. Kalau arusnya lagi ke kiri, kita akan ke kiri. Kalau arusnya lagi jalan, ya puji Tuhan, kita maju, berjalan seperti Barak. Arusnya lagi maju, lagi benar, lagi lurus, lagi positif. Tapi coba nanti kalau ketemu sama arusnya yang nggak bagus, kita akan sama, ikut sama arusnya nggak bagus. Kalau arusnya lagi turun, saudara, arusnya lagi turun sama. Kenapa? Karena kita nggak punya prinsip. Kita seperti apa? Kita seperti sesuatu yang dihanyutkan. Ikut aja ikut. Airnya lagi turun, ya turun juga.
Airnya lagi naik, ya puji Tuhan naik. Tapi yang begini berbahaya. Karena lebih banyak pengaruh negatif yang ada di sekitar kita daripada pengaruh yang buruk, daripada pengaruh yang positif di sekitar kita. Benar, Deborah jadi sebuah pengaruh yang positif buat Barak. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan, di sekitar kita tuh lebih banyak pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh yang melemahkan, pengaruh-pengaruh yang menjauhkan kita dari Tuhan, daripada pengaruh-pengaruh yang membuat kita semakin melekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Pengaruh-pengaruh itu tuh sedikit kita jumpa. Itulah sebabnya kita nggak boleh pakai prinsip seperti ini. Kita nggak boleh memiliki karakter seperti Barak. Makanya firman Tuhan bilang begini, kamu akan dijadikan kepala bukan ekor. Ya, kamu akan naik bukan turun. Tetapi dalam prinsipnya apa? Kita nggak boleh punya karakter seperti ini. Karakter ekor, karakter yang ekor, karakter yang diikut-ikut. Kita harus punya prinsip. Sehingga apa? Ketika arus membawa kita turun ke bawah, kita nggak ikut-ikutan ke bawah. Ada amin, saudara? Ya. Ketika arusnya lagi nggak bergerak, kita nggak ikut-ikutan tidak bergerak. Kita terus bergerak mana? Kekristenan yang seperti ini berbahaya. Kekristenan yang seperti ini, kekristenan yang sebetulnya nggak ada iman di dalam. Yang kalau bergerak karena ada sebuah dorongan. Kalau nggak ada dorongan, itu arus kan dorongan. Kalau nggak ada dorongan, ya dia berhenti. Dia nggak ada satu power, dia nggak ada satu kekuatan untuk ketika semuanya berhenti, dia tetap bergerak. Nah, ini mengerikan. Saya cuma bilang begini, satu saat keadaan akan berhenti. Satu saat dorongan itu kadangkala hilang, nggak ada. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita terus bergerak? Ataukah kita akan ikut dengan situasi, dengan keadaan yang sedang diam, stuck? Atau arusnya sedang bergerak, tapi bergerak turun? Arusnya sedang bergerak, tapi bergeraknya melenceng. Mengerikan. Karena orang yang pasif, ini orang yang pasif, orang yang tidak aktif, orang yang tidak punya inisiatif, selalu ikut-ikutan. Ya, nanti sama, saudara, sama ketika pengajarannya yang aneh-aneh, nanti kita ikut-ikutan pengajarannya aneh-aneh. Banyak, saudara. Bukan cuma tentang bergerak dan tidak bergerak, tapi hari-hari ini, saudaraku, kekuatan jahat itu sedang merajalela di mana-mana. Sepertinya bergerak maju, sepertinya ada sesuatu yang sedang hidup di dalamnya, tapi sesuatu kegerakan yang menyesatkan. Nah, kalau kita nggak punya prinsip, maka ya udah, sudah ikut. Sama-sama kita periksa nih, saudara, pagi hari ini nih, saudara. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk nuduh sana sini. Ini firman buat saya dan saudara. Amin, saudara. Ya. Maksud saya, sama-sama kita lihat yuk, sampai di mana sih posisi iman kita? Sampai di mana sih kekuatan iman kita sampai hari? Adakah iman kita masih iman yang kalau ada arus gerak, kalau nggak ada arus diam? Kita belum menjadi inisiatornya. Kita belum menjadi penggeraknya. Kita masih jadi orang yang harus digerakin. Kita belum menjadi orang yang jadi penggerak. Bahaya sudah. Kalau kita nggak jadi penggeraknya, kita yang digerakkan, bahaya. Nanti ada kekuatan lain yang menggerakkan kita kepada hal yang salah, menggerakkan kita kepada hal yang keliru.
Tolong kita, Bapak Ibu Saudara, ya, karena ini sesuatu yang buat saya ini menyangkut surga, ya, Saudara. Ini menyangkut tentang keselamatan. Ini menyangkutnya bukan cuma bicara tentang berkat, hilang berkat, dapat berkat, ya, ada masa depan, hilang masa depan, bukan. Tapi urusan seperti ini sebetulnya ini berkaitannya sangat kuat sekali nanti, ya Saudara, ujungnya adalah surga. Bagaimana seseorang yang hanya hidupnya digerakkan, ya Saudara, menunggu sebuah kegerakan, maka dia akan terhanyut, dia akan jauh, dia akan menjauh hidupnya, dia akan dijauhkan hidupnya dari surga. Ini penting, Bapak Ibu. Saya harus ngegerakin diri saya. Saya harus macu diri saya sendiri. Karena kalau saya nggak macu diri saya, kalau saya nggak bergerak, bagaimana saya bisa menggerakkan orang-orang? Iya kan, Saudara? Bagaimana kalau saya tidak bergerak? Bagaimana saya mau menggerakkan jemaat? Bagaimana saya mau menggerakkan orang lain kalau saya sendiri dalam posisi nunggu digerakkan, pasif? Sedangkan sebetulnya ada orang-orang yang harus digerakkan oleh saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara harus digerakkan. Kenapa? Karena ya standar iman mereka sebetulnya ada di bawah saudara. Tapi ketika harusnya saudara memiliki iman yang lebih tinggi dari mereka, yang harusnya saudara sudah menjadi penggerak, harusnya saudara bisa memotivasi orang, harusnya saudara harus sudah bisa mendorong orang, bukan didorong sama orang, tapi harusnya saudara yang mendorong orang. Tapi saudara tidak lakukan itu. Saudara masih memposisikan, masih puas dengan keadaan seperti ini. Ikut kemana nih? Ya, lagi apa? Ada orang-orang yang nunggu saudara dan saya. Ada orang-orang yang nunggu saudara menggerakkan mereka. Itu yang jadi masalahnya. Jadi bayangkan saudara, akan ada orang-orang yang tidak bergerak sama sekali. Ketika apa? Ketika saudara dan saya tidak bergerak. Kalau saya tidak bergerak, saudara, akan ada banyak orang-orang, ratusan, mungkin ribuan, karena saya sekarang ketua sinode, akan ada ribuan orang yang tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena mereka butuh digerakkan sama saya, sedangkan saya sendiri tidak bergerak. Paling tidak dalam diri saudara, Bapak Ibu, ada beberapa orang, tapi saya percaya ada paling tidak 5 orang yang sedang menunggu saudara untuk digerakkan sama kehadiran Bapak Ibu saudara. Dan ketika engkau tidak bergerak, maka hitungan yang 5 orang ini juga tidak bergerak. Akhirnya apa? Ini menjadi sebuah efek domino sudah. Ya, ini ngerinya nih sudah. Saya tidak bergerak, sudah. Kalau saya tidak bergerak nih, waduh, ada banyak orang, dan tiap-tiap pribadi ini, ya sudah. Kalau saya ribuan orang, saudaraku, ya, karena saya tidak bergerak, dan pada akhirnya ada ribuan orang juga yang tidak bergerak, maka apa? Dari tiap-tiap ribuan orang ini, tiap-tiap pribadi ini juga ada orang yang harusnya bisa digerakkan dan tidak digerakkan. Wah, ini efek domino yang ada. Sampai di sini saya berharap sudah tergugah hati. Sampai di sini sudah saya berdoa Roh Kudus bekerja dalam hati saudara untuk menyadarkan peran kita, fungsi kita. Ini sudah. Kita harus menyadari fungsi kita. Dan ketika fungsi kita ini hidup kita nggak berfungsi, maka sebetulnya ada banyak bagian-bagian elemen-elemen yang nggak berfungsi. Gitu. Ada banyak part-part yang harusnya muter, saudara, dia nggak muter. Kenapa? Karena kita ini seperti baterai buat mereka, ya saudara. Kita ini seperti baterai. Kita ini seperti kalau jam digerakin gitu, maka dia akan gerak, saudara. Ya, tapi dia butuh gerakan dari kita.
Dan ketika kita gerak gitu saudara, ya jam otomatis kita gerakin, dia part-part yang lainnya ikut muter, semua bagian-bagian muter. Ada banyak, kalau jam itu ada banyak partnya, ada banyak jewel istilahnya saudara. Ya, bisa belasan, bisa puluhan, bisa ratusan. Kalau jam yang mahal, dia ratusan bagian-bagian kecil, dan dia digerakin. Dan kalau itu gerakan dari kita yang nggak ada, maka semua elemen-elemen yang belasan, yang puluhan, yang ratusan itu mati dia. Ngeri sudah. Sebetulnya kita ini pengaruhnya besar. Makanya kalau saya sudah mulai diam saudara, saya mesti paksain diri saya untuk saya masih bisa bergerak, walaupun kadang-kala di tengah-tengah situasi yang berat saya tertatih-tatih. Tolong kita ya saudara. Maksud saya, firman Tuhan lagi menyadarkan kita bahwa kita ini punya peran penting. Bisa bilang amin saudara. Dan kita ini berbahaya kalau kita nggak ambil posisi itu. Nanti orang yang akan ambil posisi itu dan mengarahkan kita bukan menggerakkan, tapi kita akan menjadi orang yang digerakkan. Dan masalahnya saudara, dari pengaruh-pengaruh yang ada sekitar kita yang menggerakkan kita, kayaknya 20:1 bisa jadi. 20:1, 20-nya pengaruh yang buruk, 1-nya pengaruh bagus. Jadi mengerikan ini. Ya, pengaruh 20 ini pengaruh yang melemahkan, pengaruh yang mengecewakan, pengaruh yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, saudara, daripada dibanding sama yang satu pengaruh yang mendatangkan kebaikan, mengarahkan kita lebih dekat sama Tuhan. Kita akan ketemu lebih banyak pengaruh itu yang buruk. 20:1. Tolong kita saudara. Tidak ada maksud apa-apa, tapi sekali lagi ini masalah serius, ini perkara serius. Kalau kita tidak lakukan itu, nanti urusannya sama surga. Kita akan jadi seperti batang. Kita seperti batang, ya, batang pohon kah, batang binatang kah, ya saudara. Jadi batang yang dimana nggak ada tuh ketika arus ini bergerak turun, nggak ada. Kalau orang hidup saudara, ketika dia tahu ini dia ketemu sama air terjun saudara, dia akan berusaha melawan. Tapi apa? Kalau kehidupan kita saudara nggak punya prinsip, kita jadi orang yang ikut-ikutan, kita akan dibawa terus menyerah kita. Tolong kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 17 sampai 21. 17-21. Sama-sama kita baca sudah. 1, 2, 3. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada hubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni ini. Yael pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah dia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, dia ambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Saudara, yang saya harus jelaskan dulu adalah Sisera itu panglima daripada tentara orang Filistin, panglimanya daripada Yabin Raja Hasor, ya, orang Filistin. Saudara, salah satu bagian daripada Filistin. Sisera, ya saudara, yang kita sedang bacakan, Sisera yang lagi lari, dia kalah dalam pertempuran, saudaraku, ya, melawan Deborah dan Barak, ya saudara. Maka kemudian dia lari, saudaraku, dia lari.
Dia lari ke sebuah rumah, ya saudara. Dia lari ke sebuah rumah Yael, ya saudara, keluarga Heber, ya istrinya namanya Yael, saudara. Nah katanya Yael ini punya hubungan baik dengan Yabin Raja Hasor, bosnya daripada Sisera. Sisera sekali lagi panglima perang daripada Yabin Raja Hasor. Nah ya Heber ini, saudaraku, Heber memang ya sudah. Heber ini punya kerabat lah, sahabatnya si Raja Hasor ini, Raja Filistin. Tapi yang hebatnya saudara, ini nih saudara yang kita belajar. Ketika dia datang, dia pikir ini tempat yang aman, karena ini kerabat, ya kerabatnya raja. Ya. Panglima Sisera ini, dia merasa ini kerabat, dia tahu rumahnya. Dia lari ke situ, dia coba bersembunyi, melindungi diri di situ. Ya saudara, Yael bilang, ayo masuk aja, masuk. Ya, dia merasa aman Sisera, dia percaya sekali. Dia masuk, ya, kemudian ya berkomunikasilah, dia minta tolong dilindungi, dijaga, ya saudara. Yael bilang ya oke. Tapi waktu dia tidur, ya rupanya dia tidur miring, saudara. Dia tidur miring. Si Yael ini ambil patoknya berarti panjang, saudara. Patok kemah, ya saudara, panjang, ditembus ini, saudara, dari sini sampai sini, masuk ke tanah pelipisnya si Sisera. Yang saya mau bilang, saudara, pelajaran ini adalah gini. Kita kenal sama yang namanya nepotisme. Ya, kita kenal sama yang namanya nepotisme. Nepotisme tuh pokoknya kalau keluarga, ya kalau kerabat, saudaraku, pokoknya oke lah, pokoknya beres. Ya. Nepotisme, apa istilah yang lainnya itu saudara, yang hubungan kekerabatan itu. Kalau urusan bisnis, urusan politik, pokoknya diutamakan. Pokoknya kalau orang salah, kalau kerabat salah, keluarga salah, tutup mata, merem. Tapi coba kalau orang lain yang salah, waduh, nggak bisa. Nah, ini saudara, ya kita diajar tentang satu hal ini. Bagaimana Yael sudah sebetulnya punya hubungan kerabat sama Yabin Raja Hasor, tapi dia tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ini kita mesti ngerti ini nih, saudara. Kita mesti punya prinsip ini. Yang benar yang mana, karena gini. Karena seringkali kekerabatan itu jadi membutakan. Jadi apa ya? Kalau kekerabatan tuh yang salah, ya pokoknya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kalau kerabat itu saudara, pokoknya benar terus, nggak ada salahnya. Pokoknya lolos terus, nggak lolos. Katanya tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah kadang-kadang kita pakai cara yang seperti itu. Dan Yael sebetulnya, saudaraku, mengajarkan tentang sebuah prinsip hidup yang benar. Bahwa kita mesti tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Jangan mentang-mentang karena kerabat, karena keluarga, yang salah jadi benar. Karena itu orang lain, maka yang benar jadi salah. Nah ini nih mengacaukan sistem hukum. Ini nih mengacaukan banyak hal, saudara. Kalau kita masuk, kita melanggar prinsip-prinsip yang seperti ini, kita sedang merusakkan banyak hal. Ini serius. Tahu saya, dalam hidup ini ada kerabat, ada saudara, ada keluarga, ada teman dekat, ada hopeng, ada apa macam-macam. Ya. Saya tahu. Tetapi janganlah kemudian itu membutakan mata kita, sehingga ketika itu kerabat, apalagi keluarga dekat, apalagi itu anak, maka tutup mata. Kita pura-pura nggak lihat, kita pura-pura nggak tahu, kita pura-pura nggak ngerti, atau kalaupun kita tahu, udah lolos begitu saja.
Saya tidak bilang juga keras, hakimi, hancurkan, enggak. Tapi maksud saya, kita nggak boleh berdiam, kita nggak boleh tutup mata. Saya bilang sama Ariel, sudah, ya, saya bilang sama Ariel ponakannya Om, ya, Ariel ponakannya Om. Tapi kalau Ariel salah, ada macam-macam, posisinya ya, gitu sudah. Ariel macam-macam, Ariel bikin ulah di sinode, Ariel posisinya. Walaupun nanti di depan, saudara, di depan banyak orang, saya bilang, saya minta maaf karena ponakan saya buat kekeliruan. Misalnya ini, ya Ariel nggak gitu, saudara. Ya, saya akan bilang, saya minta maaf. Saya akan coba, ya. Tapi saya hajar Ariel, ya. 4 mata itu saya pasti hajar. Maksudnya saya kasih pelajaran, saya kasih pendisiplinan. Ini contoh. Bukan berarti ada masalah sama Ariel, nggak ada. Bukan berarti kalau saya itu Ariel ponakan. Jadi mengacaukan apa namanya tiang-tiang hukum itu. Jadi kacau balau. Jalurnya kalau saudara tabrak nih saudara, ya, kalau saudara ada polisi, kalau saudara polisi lalu kemudian mentang-mentang itu keluarga saudara apa namanya nerobos lampu merah saudara, ya. Lalu kalau saudara diam, itu akan mengacaukan lalu lintas itu. Apalagi kalau lalu lintas itu lagi ramai. Lalu ini dibiarkan, nggak diapa-apain, ya jadi kacau balau. Semua orang sudah itu bisa bikin celaka, tapi semua orang juga akan meniru contoh yang seperti itu. Jadi berantakan. Karena hal yang seperti itu. Nah, saya belajar, saya melihat, saya menangkap, Yael tahu mana yang salah, mana yang benar. Saya tidak bilang bahwa kita harus bertindak seperti Yael, saudara, ya, langsung bunuh, langsung tidak, saudara, tidak, bukan begitu. Maksud saya, tapi jangan buta, jangan tutup mata. Hanya karena itu kerabat kita, hanya karena itu keluarga, hanya karena itu hopeng, hanya karena itu temannya siapa atau bagaimana, saudara. Maka kemudian kita jadi nggak ngerti lagi mana yang salah, mana yang benar. Sampai akhirnya kita tukar itu, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bahaya, mengerikan. Itu ini merusak mental, ini juga mengacaukan segala hal, dan nanti akhirnya juga mengacaukan hidup kita. Tolong kita ya saudara, ya. Ini prinsip-prinsip hidup yang mungkin jauh dari pemikiran kita, ya. Tapi kalau ini kita langgar, kalau kita tabrak, banyak hal yang akan kacau balau dalam hidup, ya. Akan ada banyak hal yang kacau balau. Ya, kita sedang membuat sebuah kerumitan di sekitar kita sendiri. Kalau saya seperti itu sudah dalam pelayanan, ya, saudara, dalam pelayanan, wah, pasti akan jadi kacau balau. Pasti akan jadi kacau balau. Ya, saya ambil keluarga saya semua, ya. Saudara, saya ambil keluarga saya semua, jadi kacau balau, jadi omongan. Iya kan, saudara? Saya suka keluarga saya melayani Tuhan, tapi tetap prinsipnya mereka harus qualified, mereka harus betul-betul bisa jadi contoh. Iya, mereka harus bisa jadi contoh, mereka harus bisa jadi berkat. Ya, mereka harus punya waktu, korban waktu buat pelayan. Jangan mentang-mentang keluarga yang harusnya latihan, misal contohnya nih saudara, nggak mau latihan, kan saudaranya pagi nggak ada kayak gitu. Karena saya juga keras dengan diri saya juga keras dengan aturan-aturan, saya juga harus ikut aturan-aturan. Karena kalau tidak, nanti itu akan membuat kredit, membuat kacau balau. Dan siapa yang bikin kacau balau itu? Saya. Siapa yang bikin kacau balau itu? Saudara.
Akhirnya nggak nyaman hidup kita. Akhirnya apa? Saya jadi omongan orang. Siapa yang buat itu? Bukan orang lain penyebabnya. Betul memang mereka yang ngomong, tapi yang jadi penyebabnya, pemicunya siapa? Ya saya. Kalau saya bendahara, saya tarik bendahara gereja, saya suruh istri saya pegang, ya jangan salahin orang. Kalau orang jadi bertanya-tanya, orang jadi ngomongin, kenapa? Karena saya sendiri. Misalnya gitu. Tolong kita saudaraku supaya kita benar dalam bersikap, ya, baik, bijak dalam melakukan segala hal, memutuskan, menilai, sampai akhirnya ya baik semua yang ada sekitar kita, bukan cuma kita tapi sekitar kita juga baik. Karena kalau kita baik tapi sekitar kita nggak baik, saudara, itu akan berpengaruh besar loh. Kita baik, saya baik, tapi gereja jadi nggak baik. Oh, pasti itu akan mengacaukan juga hidup saya. Sama halnya, saudara baik, tapi sekitar saudara nggak baik, berantakan, pasti itu akan mengacaukan hidup saudara juga. Tolong kita ya saudara, mari kita menyembah Tuhan.